semuanya. Hai, apa kabar? Sebentar ya. Selamat datang lagi semua di acara ngobrol bareng atlet di Instagram official PBSI. Kali ini kita akan ngajak ngobrol bareng salah satu pemain senior di Platnas, yaitu Grecia Polii. Nah, apa aja yang bakal kita obrolin? Tungguin ya, kita lagi mau connect sama Gel dulu nih, dari tadi belum bisa. Hey, sebentar ya. Halo semua, di sini lagi hujan, mudah-mudahan nanti koneksinya stabil ya. Karena kalau hujan suka rada-rada nih koneksinya. Hai Gel. Hai, aduh, tunggu, gue lupa cabut aku puntur gue, ya ampun. Itu oh, gue kirain tisu Apa? loh. Ternyata Kagak, jarum-jarum gue lagi manja. pusing. Eh, Oke, sorry. Bentar ya, bentar. oke, baik. Tuh gue harus lihat kaca nih. Aduh, oke. Dah. Ya ampun, mak, kok jadi malu gue, mbak? Gel lagi ngapain? Gue lagi mau nyuci baju, mbak. Oh, nyuci Aduh. baju. Jadi kita live sambil cuci Iya, baju aja nih. Boleh nggak? kita live sambil bincang-bincang santai kan? Oke, ini santai Ya, kok. nggak perlu di kamar aja kan? Enggak, ini nggak kayak wawancara Nggak perlu gue. di rumah. Oh, nggak wajar. Eh, Kalau wajar lu udah pergi, Mbak, biasanya. Widih. Tanya dulu. Ini di mana nih? Ini di bagian mananya asrama ini? Oh, ini gue lagi nih. Gue tunjukin ya. Oke, Gue lagi nih mau buat nyuci. semua teman-teman yang lagi So, nonton, ada namanya. ini adalah asrama Oh, gue pemain lagi. di Platnas PBSI. Ya. Ini ruang Wah, tengahnya dan itu di sana gue lagi mau ke situ ke tempat cucinya. Ini anak sama anak-anak. Oh, oke, gitu. baik. Nanti kalau mau lihat-lihat lebih lanjut nanti aja. Gue lagi Oke, sekarang mau nyuci dulu ini sambil nyucinya wawancara. Nyantai nggak nyucinya tuh? nyucinya malam-malam buta banget, Gel. Nggak Iya kurang kan habis malam. latihan, Mbak. Habis Oh, habis latihan, habis latihan. itu Oke. kan biar bajunya semuanya kekumpul tuh. Kalau Mm. nyucinya siang, pagi nggak ada waktu kan latihan dulu. Oh, baik. Terus kalau nyuci di mana sih? Oh, ini di mesin cuci. Kalau ya mesin cuci tuh kalau cuci di sini Wah, nih. luar Jadi biasa ya. coba. Ini kan pintu asrama nih. Tuh Oke. kita keluar ke tempat Heeh. parkir. Oke. Nah, ini dia. Ini luar biasa loh. Baiklah. Lo bisa nggak sih sebenarnya pakai mesin cuci? Bisa kan? Bisa Mbak, ngucek sendiri biasa. Kalau di pertandingan kan ngucek sendiri. Ya kan? Gue nyuci Coba gue mau malam-malam. lihat Kenapa? step-stepnya. Bener nggak nih lo nyuci? Ya ampun, mau lihat gimana nih? Perlu gue kasih gimana nih? Eh, tadi dulu itu baik-baik kecemplung ya. Nanti Apanya? handphonenya Oh enggak. taruhnya Enggak. bener. Ya. Oke. Mau, Gel, mau nanya, ya. emang kalau atlet di Ambil asrama minum. itu nyuci sendiri? Di asrama ya? Di asrama sebenarnya enggak. Sebenarnya kita ada biasanya kita ada ibu cuci yang selalu Yang nyuciin bantu. kita karena kan iya yang bantu kita untuk dicuciin baju karena kan kita kan jadwalnya kalau latihan biasa tuh padat banget. Nah, karena Oke. latihannya bisa sampai malam jadi kayak cucian tuh banyak banget. Nah, semenjak pandemi ini karena kita Mm-mm. juga kayak PBSI kan atas tuh kayak em, kasih apa ya kayak bukan social distancing ya jadi orang-orang supaya nggak terlalu banyak yang berkeliaran di sini kayak gitu jadi Ada pembatasan atau ya? ada pembatasan gitu jadi makanya em, mulai dari pandemi corona ini kita disediain mesin cuci gitu untuk kita cuci sendiri gitu itu sih Oke. jadi ya sebenarnya sih ini hal yang biasa karena kita di pertandingan juga kan kita nyuci sendiri mbak lo tau kan kita sering jalan Tahu kalau nggak ke dong. laundry ya kan kalau nggak nyuci di batap ya kan gitu. Jadi sebenarnya Gitu udah sih biasa ya cuci mencuci ya. sebenarnya udah biasa yang nggak biasa kan kalau di asrama tuh kalau di asrama aja cuman ya kali ini diajak belajar mandiri lah kalau lagi di asrama gitu. Oke. Ini terus berarti nyuci
Ci? Bisa sambil diajak ngobrol-ngobrol atau gimana? Atau Boleh, ini kan pakai, boleh ini ya? kan pakai, iya dong, boleh. Ini cuma pakai mesin cuci kok. Nah, Sip. Ini mau nanya sambil yang nonton. berat-berat dulu atau yang enteng-enteng dulu nih, Gel? Terserah Mbak maunya apa. Dan yang lagi nonton maunya nanya apa. Saya membuka jawaban. Kalau yang lagi nonton sih maunya nanya, tadi gimana sih kok bisa jadi hairstylist ya tiba-tiba ya? Eh, aduh, ini baru ya. Ini nggak ada di pertanyaan yang tadi kayaknya Mbak. Enggak dong. Saya hanya menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh netizen, ya kan? Gitu. Gimana tuh? Ada bakat juga, Gel, jadi hairstylist? Enggak, gue cuma bantuin doang karena kan nggak tahu itu jadinya gimana, itu baru pertama loh, itu my first time. My first Terus time kayak ya, first time experience gimana? Maksudnya langsung bisa iya. gitu ya? Atau lo atau Ya tidak karena aja? kan ya karena kan dipercaya sama sama orangnya gitu. Dipercaya sama yang mau dipotong. Jadi ya gue ya ini aja lah. Jadi yang apa Jadi nggak tahu katanya. jadi sebenarnya kayak Katanya pemain juga lumayan. ya. Kalau Kenapa? pemain tuh sebenarnya kayak pemain juga atlet. Kalau dipercaya dia akan lebih maksimal gitu ya. Betul banget Mbak, walaupun nggak bisa dibisain pokoknya. Jelas. Jadi kreatif di sini kan. Ini dikasih kepercayaan ya, Gel. Betul. Oke. Ini mau nanya kabar dulu nih. So far gimana Ya. di selama karantina tertutup? Baik-baik aja kah? Atau udah bener-bener buntu banget? Itu kan wajar ya, namanya ada rasa bosen gitu. Iya betul. Ya so far selama ini berjalan, kalau masalah kesehatan sih Mbak, kita berjalan dengan baik di sini, lancar karena kita disuplai juga sama makanan, vitamin, sama dokter juga dikasih apa namanya, dikasih pengetahuan gimana kita harus hidup di selama pandemi ini kan, gimana jaga kondisi kita lah, kayak gitu. Nah, Oke. itu aja. Sebenarnya dalam hati tuh berharap banget ini cepat-cepat balik seperti semula, atau lo ada kekhawatiran gak nih sebelum apa namanya vaksinnya ditemukan? Ada khawatir gak sih bepergian atau gimana gitu, Gel? Sebenarnya kalau misalnya khawatir itu pasti ada Mbak sih, soalnya kan gimana ya, kita jadi pada akhirnya kan kalau keluar jadi gimana sih, karena kita nggak pernah keluar jadi kayak aduh ini orang, jadi ada pikiran gitu loh, kayak contohnya misalnya kayak di All England kemarin ya, kan All England itu kan sudah tersebar gitu kan, bahwa ada COVID lah, kita harus jaga lah, bla 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 bla. Nah kita mau pergi makan nih, nah gue lagi jalan sama temen gue si Carina kan, ke shopping mall gitu. Nah kalau dia kan udah di brainwash duluan dari negaranya kan, tentang Korea, terus tiba-tiba dia ngomong gini, lu lihat nggak sebanyak orang ini nih semuanya COVID. Kalau ada yang COVID gimana? Kalau ada yang ini, gue bilang, lu kok mikir sampai segitu jauh? Iya, soalnya kita udah dibrainwash kan. Nah, kalau waktu itu, kalau orang Indonesia belum, kita mah nyantai aja gitu. Iya, mungkin akan. Nah, sekarang gue jadi baru tahu perasaannya dia waktu itu. Gue jadi, iya juga ya. Berarti kita jadi lebih parno ya. Kayak gitu. Sementara Tapi mungkin, ya. Kenapa? Sorry. sementara mungkin Yena malah udah di Korea malah udah lebih ini ya sekarang. Iya, lebih udah slow ya. lebih jauh, makanya lebih slow sekarang mereka, karena mereka lebih duluan gitu. Iya, Ya makanya. itulah. Gitu, Gel, makanya. mau jump in ke badminton nih. Apa namanya? Oke. Banyak banget Boleh. yang nanyain kayak gini. Kalau Oke. menurut Gel itu, kalau kita lihat ya di atas kertas itu kan lawan terberat kalian tuh kan adalah ganda putri Jepang ya. Nah, sementara Gel sendiri udah pernah ngalamin ya dulu masanya ganda putri itu didominasi Cina. Sekarang pindah dominasinya Jepang. Nah, menurut Gel sendiri tuh apa sih yang dilakukan sama ganda putri Jepang ini sampai mereka bisa mendobrak dominasi ganda putri Cina? Menurut aku sih dari itu karena ketekunannya mereka sih, ketekunannya mereka dan gaya hidup, lifestyle mereka. Orang Jepang tuh lifestyle-nya, background-nya mereka adalah pekerja keras dan nurut, kayak dikasih ini disikat, dikasih ini oke, hai aja gitu maksudnya. Dan itu sudah jadi
image-nya mereka dan jati dirinya orang-orang di sana. Jadi pada akhirnya sewaktu mereka dulu kan sama nih, kita Indonesia, kita orang lain, lo mau dobrak Korea gitu-gitu, mau dobrak lo milih si Cina kayak gitu. Nah, menurut aku mereka tuh gigih banget, persistence dalam setiap apa yang mereka lakukan, dalam latihan, dalam keseharian mereka kayak gitu. Dan itu yang membuat mereka berbeda pada akhirnya. Gitu, negara maju yang orang-orangnya, kualitas orangnya juga pada akhirnya juga maju gitu dalam cara berpikir gitu. Dan memang memang bukan hanya sekarang sih, kalau Cina dulu memang luar biasa banget ya Mbak ya. Iya. Kayak kita tuh wah gila. Nggak habis-habisan Gue ngerasain mereka tuh tuh ya. kayak gue mau ngerasain dulu mau masuk lapangannya gemeteran lawan Cina loh, seriusan. Kalau sekarang lawan Jepang nggak, maksudnya kayak ya udah gitu loh, maksudnya ya udah lawan aja, belum tentu kalah kok, kita lawannya ya sikat aja. Kalau dulu mau masuk lapangan aja gemeteran, ganda putrinya ya, karena saking kayak dominasinya tuh kuat banget. Nah itu gimana caranya kita, aku dan partner aku tuh bisa kayak mendobrak, atau ganda putri yang lainnya tuh bisa mendobrak mindset kita. Sebenarnya bukan hanya Indonesia aja waktu itu, kayak contoh kecilnya nih, waktu kita mau mendobrak dominasi Cina itu sekitar tahun 2013. 2012 2013. Ya? Iya, sebelum Asian Games. Kan menang tuh, satu menang sama Cina tuh, sama siapa ya? Majin sama siapa gitu. Gue menang sama itu. Tiba-tiba di belakang si Jules sama Pedersen, very good. You're good. Come on, let's do it ya. We can have a breakthrough something like that lah, yang mereka ngomong itu. Gue masih inget banget tuh. Gue sampai dalam kayak, ini ngapain ya nih orang? Ya karena kita dikepung gitu loh. Nah, satunya lagi terus tiba-tiba si Misaki tuh, waktu itu Misaki Ayaka, gue Titin, sama si Jules sama Pedersen. Kita tuh kayak berlomba-lomba, kemana kita bisa, bukan kita nggak cinta, maksudnya nggak friendly dengan negara Cina ya, tapi kita tuh pengen juga ya. Benar, kompetisi di lapangan tuh yang kuat gitu loh. Dan juga waktu itu kalau nggak salah gue sama si Yena juga dan lain-lain yang Korea, ayo dong kayak kasih semangat gitu. Jadi kayak misalnya karena kan udah lapangan besar nih, semuanya lawan Cina. Kayak satu, negara Korea satu, Indonesia satu, Jepang satu, sama Denmark satu, semuanya lawan Cina. Gue sampai, halo, gue bilang gitu. Jadi kita kayak kasih semangat satu-satu di negara lain. Karena waktu itu cuma ada dalam setiap negara, Indonesia, Jepang itu cuma ada satu-satu kan yang muncul waktu pada zaman itu gitu. Waktu kayak gitu. Gitulah. Nah. Jepang nggak sebanyak sekarang ya, dulu mereka. Betul, dan menurut saya mereka mulai dari 2012 sih, dan mulai habis itu mulai lebih lagi waktu 2016. Gitu, nah, dimana sih saat itu. Oke. Gel, ngomong-ngomong ini kan Gel juga balik ke masa lalu gitu ya, udah pernah dulu partneran sama Titin atau partneran juga sama yang lebih senior, Cimeli. Sekarang partneran nama yang junior, nah Civita juga pernah, Cijo. Terus menurut Gel enakan mana, partneran nama junior apa sama senior? Dan gini, plus minusnya apa deh? Kalau dibilangin enakan mana, sebenarnya nggak ada perbandingan sih Mbak di antara kalau lagi partneran gitu, karena itu menurut aku kita semua punya kelebihan dan kelemahan masing-masing gitu, dan kita punya kecocokan satu sama lain gitu loh. Kalau dibilangin enakan mana, semua itu sebenarnya nyambung Mbak, nggak ada, karena kan itu kan di zaman yang berbeda-beda gitu. Jadi kayak maksudnya kalau misalnya kayak flashback gitu, kalau partner yang lebih senior itu juga macam-macam sifatnya, maksudnya masing-macam mereka bisa kalau misalnya kayak Cijo kayak gitu, dia juga orangnya yang dia semangat tapi butuh diayomin, waktu pada zaman butuh strategi untuk bisa walaupun dia lebih tua, tapi aku harus tetap kasih tahu. Iya makanya tetap walaupun tetap kalau seperti Cijo ya, karena tapi dia dengan
pengalamannya dia, dengan apa namanya, dengan keseniornya dia, aku ikut aja terus apa yang dia ngomong gitu, Ci, kayak gimana mau mainnya, oh kayak gini. Terus kalau dia udah kayak udah misalnya udah blank atau apa, aku yang ganti gitu, jadi ganti leader, belajar juga untuk aku waktu kecil untuk bisa jadi leader di lapangan kayak gitu. Jadi nah kalau sama Civita juga beda lagi, Civita punya kualitas yang menurut saya bagus banget gitu loh, maksudnya secara individual tekniknya dan skillnya kayak gitu, dan dia udah tahu cara mainnya, aku tinggal ngikutin dan tinggal punya semangat doang gitu loh untuk kayak gitu-gitu, beda-beda. Dan ya dan waktu itu kan aku udah apa ya, mau posisikan diri aku sebagai seorang junior yang dan seorang yang di bawah mereka, memang yang maksudnya aku memang harus penuh pengalaman, aku punya pengalaman, aku harus banyak belajar. Jadi kalau itu sih ya aku harus lebih yang kayak lebih giat gitu, lebih denger-denger kayak gitu. Dan yang kayak gitu. Dan kalau sama sekarang atau sama Titin yang seumuran, beda lain kan, udah pernah penasaran seumuran tuh ada iramanya gitu loh, Mbak. Jadi udah ngerasain iramanya, lebih kayak banyak hal lah, maksudnya kan kalau sama Titin yang lebih seumuran, kita lebih yang kayak nyambung di luar lapangan, di dalam lapangan juga bisa nyambung, hanya tinggal egonya masing-masing yang harus diturunin, kadang dinaikin, kita bisa ngingetin satu sama lain. Itu enaknya kalau partner seumuran dan kita growing-nya bersama-sama gitu loh, growing up-nya together. Jadi itu yang enaknya. Nah kalau sekarang sama Apri atau yang lebih di bawah aku memang harus lebih mereka kan biasanya kalau yang dari lebih di bawah umurnya aku tuh, mereka kan biasanya ngeliat kakaknya nih kayak gitu. Jadi apapun yang aku perbuat, otomatis itu mereka akan lihat, dan apapun yang mereka akan tiru kayak gitu. Maksudnya mereka akan tiru. Jadi mereka akan misalnya kalau lagi mentok, mereka butuh disirami gitu loh, disirami apa nih, harus kayak gimana nih, harus kayak begini. Nah itulah kayak gitu, perbedaan yang kayak gitu aja sih, Mbak. Menurut kalau skill mental dan fisik itu ya memang sudah seharusnya ada di atas dan seimbang kayak gitu. Cuman betul standarnya karena kita sudah pernah sama-sama juara juga di level yang kelasnya sudah atas, jadi otomatis itu udah bukan jadi masalah. Tinggal kalau skill mental itu tinggal di latihan aja kan. Yang lebih banyak up and down-nya itu kan di kehidupan, gimana cara komunikasi, gimana. Nah itu yang lebih berbeda. Nah itu yang lebih berbeda sih, gimana komunikasi dengan senior waktu aku jadi junior, gimana aku sekarang jadi senior ke junior kayak gitu sih. Banyak belajar sih, Mbak, masih belajar sampai sekarang juga. Jadi tuh ada plus minusnya juga ya, Gel ya? Betul, iya dong, plus minusnya. Oke. Gel, terus ini nih apa namanya, seputar Olimpik ya, kan sekarang Olimpik kan dipindah ini ke 2021. Terus itu kan pasti kan mengubah semua jadwal dong ya, termasuk jadwal Gel mungkin secara pribadi. Misalnya pokoknya nanti nih setelah Olimpik misalnya aku misalnya mau apa ya namanya, misalnya fokusnya bukan kayak ranking lagi, misalnya gue pokoknya mau ingin pemain muda atau apa gitu gak sih? Udah sekarang pemain muda. Udah nih sekarang. April udah mateng nih. Gue mungkin mau ingin yang lebih muda lagi misalnya, ada gitu kan rencana setelah Olimpik, Gel? Maksudnya misalnya gue pengen ini aja bantuin Ko Didi atau apa gitu nggak sih setelah Olimpik? Boleh dong dibocor-bocorin dikit. Kalau ini rencana pribadi, Mbak, maksudnya rencana pribadi ya, atau rencana di badminton gitu, mungkin ada yang mau di share gitu. Kalau rencana badminton dulu ya, kalau rencana badminton memang waktu setelah habis Titin maksudnya mundur dan dia nggak bisa main. Memang sebenarnya dari dulu sih kita pengen ada adik-adik kita yang bisa ikutin kita gitu ke level dari waktu aku zamannya sama Titin. Nah sewaktu nggak ada, otomatis aku juga bilang sama Ko Didi waktu itu, aku bilang, kok plannya apa tuh ke depannya,
nggak apa-apa, saya masih punya waktu untuk bisa angkat adik-adik gitu. Tapi yang mana yang menurut Kodidi atau Mas Hafid bisa gitu, yang maksudnya kira-kira levelnya udah bisa sama gitu, bisa mau diangkat gitu, mau diajak untuk jadi juara lah istilahnya kayak gitu. Dan di situ aku udah punya plan seperti itu sih, pengen pengen ngajak adik-adik aku untuk gantiin posisi aku di ada regenerasi gitu. Dan sudah mulai dari 2016-an itu Mbak gitu. Kalau lu bilang 2020 ini kan ini udah ada nih, nah tinggal gimana nih, bisa nggak ini tongkat estafet ini diteruskan ke yang lainnya gitu, ke yang teman-teman adik-adik aku yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya bukan hanya aku melihat mereka, bukan hanya di apa ya, bukan hanya aku ngeliat Apri aja, tapi aku lihat adik-adik yang lain. Kayak sekarang kalau kita bisa kan ada Fadia Rika, ada Ketutania dan lain-lain. Nah itu gimana, aku juga maksudnya sering, kalau dia juga memang share ke aku dari dulu sih, harus kayak gimana, ini adik-adik kamu harus diapain, dan apa yang maksudnya bantu Kodidi untuk bisa, kan Kodidi kan laki cowok ya, maksudnya pria, dan aku kan cewek, jadi aku kan mungkin yang terus hidup di asrama juga bareng-bareng mereka, apa yang harus dibenahi, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Dan itu sih yang kita lakukan selama ini gitu, maksudnya untuk jaga anak-anak adik-adik di asrama juga kayak gitu gitulah, yang maksudnya yang kalau di badminton memang plannya sudah dari dulu Mbak, mau untuk kasih tongkat estafet ke adik-adik aku kayak gitu. Dan di luar ya badminton. kasih motivasi gitu. Dan kalau di luar badminton sih sebenarnya udah dari dulu juga, kalau memang aku nggak plannya tuh kalau memang nggak berhasil, maksudnya bukan nggak berhasil ya, kalau memang begini-begini aja di bulu tangkis dari tahun 2012 sebenarnya, ya aku mendingan cari keluar, maksudnya keluar. Dan kalau udah dapat pasangan ya saya mau menikah, punya anak, berkeluarga. Itu standar keinginan seorang apa ya, wanita lah, asik. Template gitu loh dari dulu. Dan memang setelah 2020 ini untuk pribadi emang rencana untuk menikah sih ada Mbak gitu. Tapi kapannya itu tunggu lagi gitu. Dan pastilah ada keinginan untuk berkeluarga gitu. Biar gimana pun balik lagi kita adalah sebagai seorang, kalau nanti kan kalau jadi perempuan. Tapi kan bukan berarti perempuan itu harus di rumah kerja, maksudnya, tapi kan ada sesuatu yang ini loh. Maksudnya kayak Mbak Wit sekarang kan, ya kan nanti gue tanya-tanya loh sama lu. Gimana lu sebagai wanita, perempuan, harus bekerja, tinggalin keluarga. Ya kan tetap dong, kita harus jadi wanita strong di bagian kita masing-masing. Ya nggak? Ngomong-ngomong wanita, cuciannya gimana Bu? Kabarnya Bu? 15 menit masih ada. Ntar gue pindahin lagi. Iya, kalau ngobrolnya santai-santai. Boleh dong kita nanti lihat-lihat ini asrama lihat kamarmu atau lagi amburadul. Boleh dong. Boleh dong. Lagi ya biasa aja sih kamar aku. Biasa aja. Boleh. Ya udah, mumpung cuciannya belum selesai, kita ini dong lihat kamarnya, boleh gak ngintip? Boleh. Ini kan, oh ya, gua tunjukin dulu, ini kan kamar anak. Biasanya kita sering ngumpul di sini nih. Ini ruang apa ya namanya Mbak ya? Ruang apa ya? Ruang tengah. Living room. Oh iya, sering nonton film bareng tuh di situ. Semenjak pandemi ini TV ini nyala Mbak akhirnya. Oh, nobar ya? Gak ada. Iya, nobar. Maaf ya. Ini ada Gloria. Hai Glo. Mereka habis makan-makan tuh di situ. Aduh, asiknya.
Maaf ya, mungkin berantakan, nggak apa-apa ya, karena kita semua ini piket. Oh ya, kita ada jadwal piket loh. Oh iya. Piket bersihin asrama, bikin kamar mandi. Nih gua. Sama aku loh. Iya, Satu ini nih amat. hari Coba lihat siapa Senin. jadwal piketnya. Tuh. Hari Senin, Grace Wow. Apri, Glo Grego, Mentari, Melati, Rabu, Oke. gitu. Terus kita Piketnya ngapain bersihin aja, kamar Gel? mandi gitu. Pikirnya nih, bersihin kamar mandi. Maaf ya, Ci, jangan buka-buka. Bersihin kamar Siapa itu? mandi, WC, Cimeme. Oh, Cimeme. Halo, Ci. Iya, iya. Terus bersihin asrama, bersihin asrama, sikat-sikat tuh, WC semuanya. Kamar mandi, WC disikat gitu. Wow. Terus ini lantai di pel semuanya sampai ruang tengah itu kan, sampai ruang tengah itu nanti ruang sebelah sana kan ada anak-anak yang lain gitu. Nih kita sikat-sikat nih, kita bersih-bersihin nih. Hari ini hari apa, Rabu ya? Oh ya udah aja deh tiket tadi. Rabu Gitu. Kalau tadi cuci bukan. ya cuci sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, Ini kamar aku. kamarnya 1, 2, 3. Oh, Ini ada kamar namanya aku ya. dari tahun berapa ya? Tahun 2007 ya kalau nggak salah. Lama nih aku tinggal sini. Wow, nggak pindah-pindah ya. Iya. Wah, Mau apa, ini Mbak? dia kamarnya Ini spot Grace Jaboli. Itu spot pianonya. favorit. Ya, ini pianonya. Oh, ada laptopnya. Mau dibuka pianonya. Buka dong, gue belum pernah lihat, Gel. Mbak, kok nggak ada komennya sih, Mbak? Komen. Kenapa? Oh. Habis ketutup, Gel. Kalau ada komennya ketutup nanti. Oh iya. Nah, Ya. oke. Oh. Ini Itu dia ada piano gitar. yang menemani Biar ya nggak bosan. selama karantina Ada tertutup ya, Gel. Iya, iya. Kalau misalnya malam-malam aku sering malam-malam tuh, sering keberisikan sama tetangga-tetangga sebelah, tetangga sebelah Grego. Apalagi, oh aku ada gitar, ada 2 lagi gitarnya tuh. Apalagi ya udah, Oke. ini raket. Berantakan nggak? Berantakan nggak? Enggak kok. Ada raket tuh. Apalagi ya? Oh aku baca buku, aku suka baca buku, aku lagi baca buku Oh, ini. lagi baca buku apa? Liatin dong. Ini how to lead apa nih? How to lead in a world of distraction. Wow. Udah baca sampai sini. Oke. Tuh. Lagi nih, ini apa ya? Ini ya buku sebenarnya ini self building, Mbak. Maximum your influence, ya self building. Ya gitu. Selama pandemi. Terus ada apa lagi? Ada gitu. kayak ini sih, gue kan kalau ada apa? Skincare. Tuh. Coba ini agak di post yang lama nih, gue mau screenshot dulu boleh nggak ya untuk ini ide-ide mereknya? Enggak ini ya, gue apa ya? Aku pakai apa tuh? Ini kan pasti rekomendasi dari Yena, gue tahu nih. Oh ya, ini sama, ininya sama kayak Yena. Apalagi ya? Ini sama. Oh ini pokoknya semua dari ini dia deh pokoknya. Tapi ini aja yang beda, dia pakai lain. Ini sama. Gitu, ini sama semua deh. Pokoknya apa yang dia pakai, gue pakai aja. Wah, nggak boleh yang itu, nggak boleh dilihat ya. Itu apaan sih? Posit apa? Siapa tahu posit motivasi. Biasanya anak-anak kan. Oh, nggak ada, Mbak. Oh di tembok. Oh ini post ini. Itu oh apa? kalau motivasi ini enggak lu lihat dong ini apa? Apaan tuh nggak kebaca? Oh bahasa Korea. Iya. Ya ampun, lagi ini namanya kage Koreo ya Hangul Yoro Kaji gitu. Nggak usah gue lagi jaju tuh kan. Pandemi ini membuat aku jadi lebih kagem. Nanti kalau kita ke Myeongdong kita sama gue bisa nawar sekarang. Ayo. Oke, bener ya. Iya. Kalau itu kenapa? Yang ada di Nah. Kalau itu dari ini. Kalau ini dari itu. Ya, gue bilang. Iya, dia kasih ini katanya suruh pajak di kamar supaya selalu semangat.
Semangat. gitu. Oke. Iya, ini kata-kata motivasi gitu yang dia buat Oh, gitu. ini dia buat sendiri. Iya, 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 dia yang buat sendiri gitu. Jadi Oh, so tiap kali gue bangun gue sweet. tidurnya di sini kan. Tiap kali gue bangun gue liat itu. Oh iya, ingat lagi tujuannya apa di sini gitu. Oke, Nggak bosen jadi. semangat. Gitu. Oh, Gel, Gel, ada foto-foto Hmm, nggak? Biasanya anak-anak di asrama suka majang foto-foto gitu kan? foto dulu ada Mbak, Atau cuman nah ini ada di fotonya? kulkas nih. Dulu ada, cuman sekarang Oh, udah nggak gue ini. Ini foto, oh ini sama Agnes. Ini foto di, oh, di mana itu? lagi di mana ini foto booth di lama banget, 2000 berapa ini ya? 2009 apa 2010? Waktu Lama masih banget. muda ya? Iya, ini ada foto-foto sama temen-temen lah. Tuh, ini ada foto aku Ah, kecil. Tuh, ya, ya ampun, kok lucu gitu. banget. Itu ada foto sama anak-anak. Tuh. Heeh. Udah banyak sih sebenarnya, cuman aku udah ini karena kemarin sempet pindahan gitu. Gitu sih, Hmm. udah apalagi ya? Apalagi ya? Oh, sepatu. Ini sepatu-sepatu di sini. Wow, itu Ini mix tuh kamar. sepatu sepatu jalan sama sepatu Iya, baju iya, iya, sport iya. ya. Ini yang ada di sini aja. Ih, Iya, banyak iya, ya. iya. Ada berapa tuh total sepatu? Nggak tahu Mbak. Banyak. Ayo. Iya, gitu. Terus mau apa lagi? Mau Wah, tahu apa seru lagi? banget. Iya. Ini tempat Perasaan itu tas. tuh Tuh. Eh, mana? mana sih? Tuh. Oh, Apa tas nih? jalan ya. Tas. Tas jalan. Tuh Oke. lah. Ada Waduh. jam. Waduh, Itu waduh, ada. koleksi jamnya. Ya, itulah. Ini tas-tas lah gitu lah pokoknya. Ih. Gitu paling. Udah. Tas-tasnya ini dong, tasnya lagi pada nganggur semua ya, nggak dipakai, nggak Iya kemana-mana. nih. Iya nih, semenjak pandemi ini jadi nggak kemana-mana nih. Maju. Tersimpan rapi. Gel, Kasian. itu ada kotak P3K. Oh iya, kenapa lah? Kan di PBSI udah ada klinik. Nggak apa. Ini gue pernah ya Mbak, jam 12 malam gitu, gue kayak ini jadi gue harus simpan simpan obat di sini, Oh, obat-obat. oke, oke. Obat-obat untuk Oh. pertolongan pertama aja gitu ya. Iya, obat-obat untuk pertolongan pertama, vitamin-vitamin lah ada di situ juga, Ya kayak ampun, gitu. terorganize Kan sekali. ada kopi, ada mesin kopi, gitu-gitu lah Mbak. Mesin Hah? kopi. Enggak, maksudnya mesin kopi gini doang. Oh, Oh, ya ampun, tetap aja ya di buat ngopi, asrama. ya dong. Nah ini vitamin-vitamin yang gue minum setiap hari. Oke. Tuh. Ya ampun, Banyak itu sih. terniat ya. Kenapa kah? Ini Terniat ada apa? organizernya. Ini coffee atau tea? Ini bukan iklan ya. Bukan endorse ya? Ini kopi. Iya, Ya iya. Bukan ampun, dari. emang lo ini segitu coffee loversnya ya Gel ya? Banyak banget loh itu Iya, iya. produknya. Iya. Iya, banyak banget Mbak aku. Ada banyak banget, ada tuh topoki Korea, banyak deh. Ini Ya raket nih, ampun. ini senjata, tuh kan raket. Oke. Victor, nah ini harus disebutin nih. Gitu. Victor. Yoi. Ada berapa Gel? Ini raketnya. Yang ini, kalau yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang 10. Ini Yang yang di tas custom ya? ada yang ini yang Maksudnya custom, iya. yang khusus Tapi dibikin lagi untuk lagi Gel sama iya aku yang bukan ini. sih? Iya, yang ini. Yang ini juga sih, ini juga sama. Ini juga sama Oke. custom. Ini 3 Gel ini, kalau tapi yang paling baru yang ini. Gel kalau raket custom gitu tuh lebih enak ya Gel ya dipakainya ya, lebih cocok gitu ya. Iya, kalau raket custom gitu kan sesuai dengan kita kita pas kita coba, oh ini kurang ini gitu. Misalnya raketnya terlalu berat kepalanya gitu, pegangannya Mm-mm. terlalu nggak enak. Jadi senyamannya kita. Jadi yang jadi spesial itu karena itu sesuai apa yang kita mau. Gitu Mm. sampai gripnya itu gede seberapa, itu sesuai apa yang kita mau dibikinin semua gitu sama 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 Victor. sponsornya. Mm-mm. Iya, tapi yang dijual ke orang lain, yang maksudnya ke pasaran adalah standarnya, walaupun Mm. bentuknya sama, Oh, gitu oke. sih. Karena kan Tapi yang maksudnya, kenapa sorry? mm-mm.
Tapi kalau misalnya selain raket, kalau yang biasanya dibikin custom buat atlet itu ada sepatu juga ya, Gel ya? Iya, ada sepatu kayak ukuran kakinya tuh disamain dengan kaki kita, diukur juga. Misalnya kayak gini nih, sepatu gue yang ini deh, nih, yang ini nih. Oh, Nah, oke. Itu sepatu custom ini tuh, made. jadi ini tuh kayak kakinya gue, yang gedenya berapa itu disamain, diukur kayak gitu. Terus Oke. seberapa, gue senengnya kayak gini nih, lebih wide, lebih Mm-mm. long, Mm-mm. lebih kayak gitu-gitulah, lebih empuk, kayak Mm-mm. gitu-gitu sih jadi, ya kayak gitu Jadi sih pas yang gue banget pakai. ya, maksudnya dipakainya gitu ya. Iya, jadi pakainya tuh pas banget. Ada yang dulu malah kalau misalnya kakinya panjang sebelah gitu, kan ada tuh. Jadi yang kita pakai itu kadang misalnya ukuran kaki 40,5 yang kanan, yang ukuran sebelah itu 40 atau 39,5. Itu beda. Iya lucu Ada ya. yang kayak gitu ya. Iya lucu, iya iya. Tapi memang emang custom-nya kayak gitu. Nah, tapi kan kita nggak mungkin, oh maksudnya kan sponsor itu nggak mungkin jual ke orang, maksudnya orang luar. Beda-beda kanan kiri. Beda-beda. Iya iya iya, ada kayak gitu. Ada pemain Tapi yang seperti itu juga. tapi Gil emang kalau misalnya ngobrol-ngobrol gitu ya sama anak-anak, katanya memang kalau atlet badminton itu apa kanan dan kiri memang ada yang beda ukuran ya, kayak tangan aja tuh beda ya. Iya, Kanan sama karena kita kiri. kan dari kecil, kita kan iya dari kecil kan selalu pakai tangan kanan, kaki Mm-mm. kanan. Kalau kiri ya kiri, berarti kaki kiri. Nah, selalu kayak tertarik-tarik gitu loh. Dan selalu karena selalu menggunakan otot kanan lebih sering, jadi otomatis lebih besar. Walaupun Hmm. kita yang kita latih tuh badannya dua-duanya yang kita latih. Jadi lu sering dong Gitu. kalau pakai baju yang lengan Wah, sebelah sering kanan. banget. Sering banget, Mbak. Ampun itu udah bukan jadi ini lagi tuh. Kanan tuh kayak, aduh kaki kanan gua kenapa lebih gede ya daripada kaki kiri, kayak insecure gitu sama badan sendiri. Aduh kesel deh gitu. Tapi ini ya, maksudnya kirain cuma bagian Jadi tangan atau lengan doang, Gil. Sampai kaki juga enggak kayak gitu sampai ya. kaki. Iya, sampai kaki, sampai Oh, bentuk-bentuk panjang kiri kanan tuh kadang beda. Sampai oh kayak gitu. gitu. Maksudnya bedanya. Iya. Mm-mm. Ya ampun, Mm-mm. ini ya perjuangan Gitu. banget ya. Jadi atlet kayak gitu aja Iya. sampai Ya bagian tubuh habis. juga jadi beda-beda. Iya. Ya habis udah ditarik-tarik dari umur 5 tahun ya Mbak, gimana enggak ya? Padahal masa pertumbuhan loh itu. Eh, Kasihan deh. Gil, tapi nanti kalau misalnya pernah share sama yang udah senior, pada saat udah nggak main, itu nanti otomatis akan sama lagi atau memang selama-lamanya bakal beda gitu? Selama-lamanya Mbak. Oh, selama-lamanya. Iya, iya. Ada yang permanen. Karena contohnya jari gue nih ya. Gue tunjukin ya. Mm-mm, coba. Nih, Ya jari ampun, gue seru nih udah banget. gini. Satu kan. Nih, jari gue Heeh. udah gini. Ya ampun, Ini kok saling saking selalu menjauh? megang raket. Nggak ngerti. Tapi ada aja ya. Maksudnya karena ini kan selalu megang raket tuh, yang megang raket kan gini terus kan. Heeh. Dan ini Heeh. kan selalu ke gesek-gesek terus tangannya. Jadi Oke. tuh gue matiin, kenapa jari gue begini ya ampun Tuhan mamaku, apa yang kau telah buat padaku. Eh, Gil, itu lu Gitu. doang apa emang ada yang lain Enggak, begitu juga? ada. Dan tergantung kebiasaan. Kebiasaan kita masing-masing sebagai atlet. Misalnya kalau gue berarti kalau misalnya jari gue udah kayak gini bukan satu yang ke atas ya, berarti ke samping. Saya Pak, oh maksudnya teman saya Berarti ini gitu. ya, kalau nunjukin jalan, Gil jalan mana ya? Sana. Harus lurus, harus lurus harus gini Mbak berarti. Biar lurus. Eh, kalau mentertawain diri lo sendiri sih. Loh, nggak apa-apa dong kan. Aku yang penting mentertawai diri lebih bagus daripada mentertawai orang lain kan. Terus apa namanya selain jari, badan yang gede sebelah gitu. Kan ini juga ya ada masalah kayak kakinya tuh jadi nggak cantik lagi ya kalau atlet-atlet kadang-kadang ada yang Ya, ngebiru, ya oh kan, iya gitu iya kan. bener banget. Mm-mm. Iya, sekarang latihannya lagi enteng sih, jadi nggak bisa ditunjukin tubuh-tubuh mana yang lagi biru-biru. Biasanya Iya, kalau kecapean dan em, kalau kecapean dan terlalu lelah gitu kakinya karena udah overuse kan. Jadi kita suka ada biru-biru gitu di badan, di oh di kaki badan terutama. juga. Di kaki, sorry, badan nggak, kaki, di kaki. Oke, Mana ya? oke. Sekarang lagi nggak terlalu
capek sih latihannya biasa aja, Oh. maksudnya B aja. Kalau kayak lagi Jadi kalau program gitu ya, biasanya sampai oh badan, gila waduh, ya, badannya tuh kayak kakinya biru-biru gitu. Kalau biru-biru itu tandanya sudah apa namanya? Sudah overuse. overuse. Iya, sudah overuse. Udah Tapi ya terlalu tetap overuse ya dipaksa banyak juga dipakai. abis itu besok. Iya. Tapi biru-biru gitu sakit atau ya dia biru aja gitu? Atau berasa sakit jarem gitu ya, pegel-pegel? Iya, jarang Mbak. Aduh, nggak bisa bangun kalau kalau jalannya aja susah. Seriusan. Kalau lagi Oh capek banget gitu? gitu. Heeh. Ya Bahaya. ampun. Bahkan bahkan tanding aja kadang suka kayak gitu juga. Kalau lagi tanding. Biasanya kalau kayak gitu langsung Apalagi yang main vitamin capek ya. tuh kan ganda putri. Yoi, yang main capek tuh kan ganda putri, tunggal putra. Nah, Hmm, apalagi ganda putri kan, kelamaan tuh main kan. Nah, udah deh, iyalah, ampun deh kalian kan itu. anti durasi. Eh, Ya, ngomong-ngomong ini kan berhubung lagi ngomongin tubuh nih. Fitness hmm, tipsnya apa sih dari seorang Gracia Polii yang dulu, yang gue pernah nanya juga sama lo nih secara pribadi sih waktu di Denmark. Gel, lu tuh kenapa sih transformasi lu dari yang dulu sampai sekarang? Sekarang itu lu perasaan lu makan cheating ataupun itu gimana, tapi lu tetap stabil gitu. Itu sampai makanan lo aja kan suka posting makanan-makanan Korea segala macem, tapi lu tetap stabil gitu berat badannya. Itu boleh di share nggak sih tips-tipsnya atau ada trik-trik khusus gitu, Gel? trik-trik khusus ya. Sebenarnya sebenarnya sih Mbak ya, kalau maksudnya kalau kita lagi dalam overweight. Nah, sewaktu kita overweight kita mau back to normal gitu kayak berat badan yang ideal, itu hal yang paling susah menurut saya karena itu tuh harus jaga makan, nggak boleh cheating, latihannya harus banyak dan makannya harus bagus banget bener sampai karena kita mau nurunin berat badan, mau ada di badan yang proporsional lagi gitu, Iya. yang ideal. Itu hal yang paling susah dan itu yang aku udah lakuin waktu tahun 2010, 11 lah. Waktu itu kan sebelum tahun itu gila gendut banget gue kayak nggak bisa main dan cedera dan bahaya buat atlet. Iya, Kalau overweight bahaya buat atlet karena dulu aku pernah cedera lutut rentan dan cedera jatuh di juga. lapangan. Iya, dan di situ aku sadar bahwa sebenarnya bukan gua salah latihan, latihan tetap kita bukan hanya salah latihan apa yang dikasih, cuman bagaimana kita harus bertanggung jawab sama diri kita. Berarti dari situ gua langsung kayak gue berusaha untuk jaga makan untuk ada di badan tuh yang ideal sebagai kalau pemain bulu tangkis nggak perlu badan yang terlihat bagus banget gitu, yang penting dia kuat dan kita maksudnya pas main di lapangan tuh lincah, maksudnya bisa bisa lebih lebih bawa enak bawa badan karena kan kita Iya. kan butuh butuh kelincahannya itu kan. Kalau berat kan jadi lebih nggak enak kayak gitu Iya. dan di situ mulai gue sama Kaela tuh ada dokter kita di sini, dokter gizi, sama kayak Kak, pokoknya gimana caranya setahun tuh gue bener-bener kayak tersiksa banget untuk nurunin berat badan kayak gitu dan lebih ininya lagi lebih turun drastisnya itu lagi sewaktu ditambah pas 2012 itu pas Olimpik. Setelah Olimpik ya. Stres Berat. stres berat jadi turun deh padahal makan banyak kayak gitu. Oke. Nah kalau untuk sekarang lebih menjaga kenapa enggak karena aku kan juga tetap latihan jadi misalnya kalau lu makan hari ini cheating ya besoknya lu harus latihan yang lebih banyak maksudnya tambahan misalnya lu latihan burn the calories atau kayak lu kita sepedaan kita abis latihan capek nih kita tetap ada latihan lagi gitu loh maksudnya extra Jadi mile lagi untuk kalori harus diatur. sama burn Betul, kalorinya. betul. Nah, itu lebih gampang banget. Dan sekarang aku ngerasa lebih gampang ngaturnya. Karena sudah pengorbanannya sudah yang kemarin-kemarin tuh. Kemarin tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang tuh aku lebih gampang ngaturnya. Kalau sekarang gue pengen makan mie misalnya lagi pengen, ya gue makan gitu. Tapi besokannya ya gue tinggal lari. Dan udah balik lagi normal lagi kayak gitu. Tapi dan tetap pada porsinya ya. Misalnya ya masa gue makan Indomie goreng gitu kan nggak juga. Tapi emang waktu itu gue udah nggak kebiasaan makan itu. Sekarang juga gue udah nggak bisa makan yang terlalu karena udah kayak bloated gitu loh Mbak. Walaupun nggak ya well semua pemakanan Jepang juga pakai matching Mbak. Jangan salah makanan Korea. Iya. Tapi kan nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan itu aja sih.
gitu. Boleh satu suap, gue cuma makan satu suap, dua suap, udah. Dan gue udah terkenal dengan teman-teman anak-anak. Paling kakak cuma makan satu doang, habis itu udah mesennya aja yang banyak hehehe Emang gitu. bener, itu emang bener lo emang kayak gitu. Nggak inget di lo pesen udah kayak buat satu keluarga yang makan Oh itu iya kan ya gua Mbak. sama Apri. Pesennya kayak lagi Iya mau iya iya kondangan Mbak. ya, Gel. Iya Terus Gel, gitu. Mm-mm. jadi udah bisa ngejaga ya kalau misalnya cheating pun udah tahu nih gue harus gimana gitu supaya tetap Dan balik cheatingnya normal nggak lagi. setiap hari juga. Iya, Oh, oke itu. oke oke. Mm-mm. Oh. Pengorbanannya itu yang harus turunin dulu kayak dia kalau pengen eh, makan enak, hidup sehat gitu. Turunin dulu Tapi berat badannya kayak Dal. sebenarnya susah apa Apa? enggak membuat badan jadi ideal tuh menurut lo susah atau enggak? Oh, susah, butuh pengorbanan. Susah, bener banget, susah banget. Apalagi kita atlet nih, kemarin kalau misalnya kita mau persiapan ini, kita harus makan 2.500 kalori. Itu susah banget, Mbak. Kita mau makan juga 2.500 kalori, karena banyak banget. Dan kita harus makan nasi, dua ayam, wah, daging, kayak Protein. gitu-gitu. Protein, terus minum susu lagi. Waduh, udah deh. Minum susu protein, susu yang murah kayak, aduh kakak, aduh ampun, kayak lu cuma 1.800 hari ini, kakak ini perutnya udah bopeng kemana kan, susah juga jaga jadi atlet, makan susah, udah latihan susah, iya makanya kan harus kayak gitu, kalau bener-bener lagi persiapan yang eh, event yang penting banget, maksudnya bukan penting sih, kehidupan sehari-hari waktu dulu pandemi, nggak pas pandemi. Kalau Gil, sekarang kita disuruh untuk maintenance saja. Ya. tapi kalau misalnya kita pengen tahu dong makanan atlet kalau kayak misalnya lu lagi program gitu apaan aja sih, pagi makan apa, siang makan apa gitu kan. Iya, program, aduh nggak, ya udah nggak ada ininya, catatannya. Biasanya udah dicatat tuh sama Kaela. Nah, jadi Apaan kalau aja sih pagi kalau tuh, atlet tuh kita pengen tahu makanannya kayak gimana sih. aduh nggak di ruang makan nih, ruang makannya udah tutup dah. Jadi kalau pagi itu, kalau gimana ya? Kalau pagi kita makan protein sih, kayak misalnya Telur. lebih lebih enak kan makan telur ya, telur kayak makan telur dua sama nasi. Yang pasti kita harus kardio terus kalau kalau sebagai pemain bulu tangkis, karena kita butuh kardio, Karbo. karbohidrat, sorry. Karbo. Iya, butuh karbo. Jadi kayak telur dua, nasi, susu. Kalau lagi diet, terus kalau lagi diet kita makannya ubi. Jadi ubi rebus gitu, pakai telur dua, telur rebus dua, makan aja nggak ada rasa, kita makan sama susu. Udah Wow. pagi itu. Terus jam 10 gitu kan kita sering dikasih kayak snack gitu kan. Oh iya, Snacknya itu snack. juga kayak, iya Roti. snacknya itu juga kayak jus. Enggak, Oh, jus pisang kayak gitu-gitu yang udah ada di lapangan. Jadi pas kita lagi latihan, kita langsung makan itu. Atau roti, roti yang roti pisang yang sudah disediakan gitu di lapangan. Jadi kita langsung tinggal makan kalau jam 10. Kan itu kita makan jam 8, kita makan jam 10 lagi, terus kita makan lagi jam 12. Nah, 12 itu kayak, nah tergantung si atletnya sendiri. Kalau dia lagi on diet, kalorinya berapa yang dibutuhkan itu udah dihitung. Kalau contohnya gue harus waktu itu gue harus Berapa kalori? 2.500 atau 2.800 ya, karena untuk naikin power gue, iya Power. untuk naikin power, untuk tenaga, karena kan di ganda putri kan dibutuhkan tenaga dan karbonya yang banyak karena kita selalu capek Cara mainnya. mainnya Jadi ya. iya cara mainnya. Jadi Untuk gue meliput, minum, untuk meliput ganda iya putri juga butuh tenaga, Gel. iya bosen ya Mbak ya kadang ya. Iya. Tahu Cuma kok kalau lama, mana. Padahal di balik semua itu gile men, gue sih tepuk tangan sama semua pemain ganda putri di seluruh dunia. Karena latihannya udah capek, udah gitu mainnya lama, udah gitu badannya habis itu sakit-sakit semua, cewek semua lagi tuh bayangin ya, strong luar semua tuh cewek-cewek. biasa. Ya Gel, terus, lanjut lagi tadi karena lo butuh ningkatin power, jadi kalori yang dibutuhkan cukup besar ya, sekitar 2.500-an ya tadi ya. dan proteinnya juga cukup banyak karena gue harus minum susu lagi habis itu susu protein. Jadi siang gue minum makan buah. Jadi minum susu dulu, makan buah dulu, yogurt. Habis itu baru main course-nya, 2 ayam atau 2 daging, 1 nasi, sayur. Habis itu minum lagi susu protein dan jus lagi. Itu siang. Malamnya juga sama kayak gitu. Sorenya ada snack-snack gitu yang sudah disediakan kan. Di Ada lapangan. kayak roti pisang, iya, yang untuk kita makan. Nah, yang
jam 7 malam sama lagi. Ya tergantung latihannya, Mbak. Misalnya Hmm. kalau sekarang kita lagi latihan besi, weight training, kita lagi mau build, sekarang kan lagi mau build otot, massa otot. Jadi kita harus makan yang lebih ke protein, lebih ke Protein ya. banyak-banyaknya. Ya, kalau lagi mau deket pertandingan dan lagi pertandingan itu karbonya dibanyakin Karbo. gitu. Waktu itu gua sama Apri jam 12 malam bisa makan nasi goreng tuh 2. Wow. Karena main capek, besok main lagi. Gue bilang, Pri, sikat Pri, apapun yang terjadi lu makan. Iya Kak, gue udah kenyang. Makan nih lu. Kemarin-kemarin kan dia sempat sempat ini kan, berat badan kan. Kalau di asrama kan diperhatiin banget. Jadi makan. Jadi sekarang lumayan kan badannya bisa lebih ramping dan bisa lebih jumping-jumping ke sana kemari gitu kan. Nah, kalau waktu di pertandingan gue bilang, lu makan yang terserah lu makan nasi goreng kayak mie goreng kayak lu sikatin aja karena dibutuhkan karbohidrat itu. Iya ya Kak. Nah, lu habisin aja sekarang. Iya Kak. Ya udah makan aja sampai perut pecah. Ya nih gue pernah Gitu. lihat ya kalian makan tuh abis tanding yang parah banget, segala nasi Di mana ya, Mbak? goreng Aduh kok. di China yang kita makan Oh iya bertiga iya itu iya loh iya. di private room, cuma isinya kita bertiga doang. Oh iya 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 yang butuh spaghetti itu ya Mbak. Telur Apa nih spaghetti? goreng, terus apa tuh namanya tuh yang kayak dimsum gitu, semua dihajar sama mereka berdua nih. Jadi ternyata Gel ya, kalau atlet itu bukan cuma kayak membatasi mengurangi makan, ternyata ya ada juga Iya, kendala kalau disuruh makan. makan yang banyak tuh Disuruh. ternyata. Iya, tapi makannya nggak boleh kita yang pilih ya. Udah dipilihin. Iya, udah dipilihin. Ya, masalahnya kalau kita mau pilih kita makan banyak, kita bisa aja makannya bakso, mie KFC. goreng, KFC gitu kan. Bisa aja. Bisa boleh aja. Tapi apa ya, namanya? setelah Guna itulah kalorinya kita banyak. boleh makan. Setelah itu boleh makan. Oh, Tapi kalau ada ini ya masa-masa ada dong, ada. bonus ya. Tetap walaupun kan kita udah disiksa tiap hari, masa nggak ada pleasure-nya sedikit lah, gitu, pleasure sedikit. Oh, jadi boleh. Biasanya dikasih tuh waktu untuk Boleh kan kita. oke, cheating day setelah turnamen, misalnya kalian habis 2 negara tuh kan udah mumet banget tuh pasti ya. Ya itu dengan kita bisa ngatur sendiri-sendiri aja sih. Dikasih pengetahuan iya, tapi habis itu balik lagi ke atletnya. Oke. Dikasih Gil, tahu ya, balik. ini ada pertanyaan nih dari teman-teman pecinta bulu tangkis, ngomongin makanan tadi. Nanya, lu bisa masak apa enggak? Ayo. Gue tuh Dari sebenarnya semua hal nih, yang gue lu belum lakukan, bisa. Gue main musik, Wah. fotografi, main PUBG, sampai nyuci. Tapi kayaknya gue jarang sih lihat lu masak-masak ya. gue sebenarnya ya Mbak ya. Sebenarnya males banget masak Mbak. Nggak bisa atau tapi apa? ada halnya kalanya gue mau niat kalau ada yang mau makan. Kalau emang gue mau masak gitu. Gue suka ngeracik sesuatu. Gini, gue suka ngeracik sesuatu, tapi kalau hal yang gue nggak terlalu suka untuk gue lakuin, gue rada nggak mau ngelakuin gitu loh. Tapi gue suka tuh kayak misalnya, gue pertama karena dulu gue suka masakan Thailand kan, gue suka banget sama masakan Thailand. Gue pertama kali bisa masak itu adalah masakan Thailand, bukan masakan Indonesia. Aduh. Oh gitu, masakan Iya. mana? Yang kaprauka itu chicken basil itu loh Mbak. Dulu kan belum ada banyak. Gue udah masak, maksudnya gue masak itu udah di rumah sih, dan gue jarang lihat. Dan kadang gue kalau misalnya di rumah sama nyokap gue itu sekitar 7 tahun lalu kali, 8 tahun lalu, gue udah mulai masak di situ, di rumah tapi nggak di asrama. Ya, gue mau makan apa? Aku masakin masakan Thailand. Ini enak banget. Dulu belum pada tahu kan 7-8 tahun lagi. Jadi aku sering masakan Thailand doang dulu. Tom yum lah, chicken basil lah, yang berbumbu sampai gue niat tuh beli-beli. Kalau niat dan kesenangan emang gue suka makannya itu, gue akan lakuin gitu loh. Gitu. Dan gak tahu, lo harus kasih tahu anak-anak. Kasih tahu, gitu lo harus tanya nyokap gue sama ponakan-ponakan gue tuh enak apa enggak tuh. Boleh lah kapan-kapan gue ngerasain deh minta dimasakin sama lo, Gel. Iya, telur goreng ya kemarin. Iya, elah. Nih, ada lagi Gel pertanyaan. Seorang Gracia Poli punya fobia nggak?
Fobia Fobia apa apa gitu? nih? Apapun gitu. Misalnya kan ada orang yang fobia misalnya sama hewan tertentu, sama cacing gitu contohnya, atau enggak fobia gelap atau apa gitu. Lu ada Hmm, fobia nggak sih atau nggak ada? fobia. Gak ada. Maksudnya yang kayak kayak gitu-gitu nggak ada. Oh, nggak ada Sampai lu sih Mbak. takut Nggak ada. banget gitu nggak ada ya? Hmm, Iya nggak ada. Maksudnya nggak ada. nggak ada sih Mbak. Cuman kalau misalnya geli atau apa ya ada. Cuman ya udah nggak sampai gitu banget. Nggak Biasa sampai aja. fobia lah ya. Kalau geli Iya apaan iya. lu? Ya puji Tuhannya nggak ada. Kenapa? Kalau aku nggak suka lihat ular gitu geli. Ya ampun, itu mah semua Lagi ya. berarti jangan salah ya apa ya semua ya kan ada tuh yang suka Secara pegang-pegang. itu Aduh, binatang buas ya. apalagi ya? Apa ya? Apa ya Mbak? Apa ya? Nggak tahu. Cacing. Ya biasa sih ih geli gitu doang cuman kayak cacing gitu doang. Oh, ya Heeh, udah gitu tapi nggak yang gitu doang. gimana-gimana. Sip, sip, sip. Iya sih. BTW, cucian bagaimana kabarnya? Kita Iya, balik udah, dulu ya ini kita loh, kecil. kita udah Iya nggak udah lah. ini loh, Gel. Nggak Apa? sadar udah hampir 1 jam. Sementara live ini cuma bisa maksimal Mati sejam. ya? Oh iya Mati. iya iya ya, ya Jadi ampun. nanti ini bye-bye-nya sekarang dulu ya. Nanti kalau misalnya keburu Oke. mati gak sempet, tapi kita mau lihat juga nih cucianmu lo tetap. Oh ya, ini sebelum cucian nih ada yang nongkrong nih di sini nih. Ini lewat di Widih, siapakah ini itu? nggak tahu nih Halo. siapa ya yang ngajak-ngajak pada main Mobile Legend. Ini nih tim Mobile Legend nih. Iya. Tim Mobile Legend. Tim Mobile Legend. Tim Mobile Legend. Iya tadi ya. Tim Mobile Legend. Tim Mobile Legend. Gue tim PUBG. Tim PUBG lagi nongkrong di sini nih. Lagi Di nongkrong di mana? sini tim Oh, PUBG. di kamarnya Glo ya? Enggak, kamarnya Glo bukan Glo tim nonton. Ada orang nggak ya? Oh, Glo tim nonton. Nah, ini tim PUBG deh. Ini tim PUBG. Nggak ada orang yang mana lagi? Lagi main. Lagi main ya? Lagi main. Ya, kalah mulu. Nggak ada gua sih, loh. Nggak ada gua, karena gua baru belajar. Nggak ada gua. Gimana? Tim PUBG deh. Halo. Super Puff tuh. Oh ya, baik ini kamarnya Yulvira. Ini kamarnya Yulvira. Jadi ini tempat base campnya anak ganda putri. Nah, anak baru lihat lu lihat tuh. Ya, jadi kita sering mana tuh? Nah, masak tuh. Kalau masak bisa semua Mbak. Iya. Mama, aku mau puding. Dibikinin lah sama dia. Bubur sum-sum mau dibikinin lah sama dia. Ya kan? Ini kita mau aja di sini. Mama, aku mau minum. Dibikin tuh penuh. Cukup. Ya, bikin gua. Ada lagi basecampnya di belakang, di asrama belakang tuh kan. Seru aja tuh kan. Komplit ya. Kapan-kapan aku mau Iya. masuk ke situ. Sini dong makan sama Memet tuh. Memet jago bikin bubur sum-sum jago, kue jago, semuanya dipikirin. Dalgona. Memet, Fadia, Ana. Memet pada Tungguin aku Ana. ya di sana. Nah ya, kesini nanti dibikinin sama Memet kopi dalgona. Sip. Tapi ya, lo nungguin di sini harus 2 jam ya. Di kita 2 jam lah. Dalgona. Oke. Oke. Sekarang I'll be cucian. back. Tungguin gue PUBG. Iya, cucian. Mobile Legend. Kabar nih. Gel, kalau seandainya ini mati, kita closing dulu ya. Thank you banget Oke. ya waktunya. Thank you. Seru Ya. banget bisa keliling-keliling asrama, lihat Mm-mm. baju. Lain kali siang nih, kalau siang lebih asik nih, bisa Nanti kita lihat-lihat bikin nih. lagi yuk. Bikin lagi ya sesi yang lain. Gantian dong, ada yang lain-lain, ada 100 orang di sini kan? Iya, nanti kita bikin 100 orang kalau udah nggak physical distancing ya. Iya, betul. Tinggal dipilih kan? Iya, mana Ya bajunya? ampun, udah blotet sih bajunya. Udah apa? Wow. Belum, masih mau diiniin dulu. Oh, Bajunya, oke. masih. Ini lagi gua mau ini dulu tuh. Aduh, Oh, oke. Sip deh kalau gitu. Itu. Gel, thank you Iya. banget ya Gel buat waktunya. Thank you. malam ini. Iya, sama-sama. Nanti kita sharing-sharing Senang lagi ya Gel. sekali. Iya, siap. Stay Sama. safe. Bye. Gitu. Thank you. Iya.
Guys, Hai semua, thank you ya yang udah nonton ngobrol bareng Gracia Polii. Kita udahi dulu acaranya karena udah nggak berasa 1 jam. Terima kasih banget buat yang udah nonton dan tungguin live selanjutnya ya sama Kevin Sanjaya. Nanti tunggu aja jadwalnya ya. Oke, thank you. Bye.